makhluk halus yang ada di rest area. Ini bener-bener bikin kaget banget guys. Aku pun baca DM-nya merinding banget. Oke, dengerin ya. Jadi aku dapat DM, dia cerita katanya dia pulang kampung. Nah kan keluarganya banyak banget tuh. Jadi dia kayak pakai 15 mobil gitu untuk pulang kampung. Nah karena perjalanannya jauh banget, dia memutuskan untuk istirahat di salah satu rest area tol. Dan anyway itu jam 2 pagi guys, jam 2 pagi. Karena kondisi semuanya capek, yang bawa mobil capek, apalagi keluarganya banyak banget tuh. Nah terus tiba-tiba pas mereka lagi istirahat, ada salah satu tukang beca yang menghampiri mereka. Terus ngomong gini, "Bu, Pak permisi, tadi ada nenek-nenek yang sedang berbaring di beca saya." Seketika yang pada istirahat kaget dong. Terus ngomong, "Enggak kok, tadi nenek saya di mobil." Akhirnya untuk menguji kebenaran, keluarga itu langsung menghampiri beca itu. Dan ternyata bener aja guys, tiba-tiba neneknya udah pindah dari dalam mobil ke tempat beca itu. Dan gak ada yang mindahin. Asli merinding banget. Kisah mistis di balik ruang UKS guys. Asli, ini merinding banget sih. Buat kalian yang masih pada sekolah, dengerin sampai habis ya. Oke, dengerin ya. Jadi guys, aku dapat salah satu DM dari followers aku yang menceritakan kisahnya di dalam ruangan UKS. Nah, skip cerita, temennya kan sakit kan, terus dia nemenin sampai dia sembuh gitu kan. Nah, pas jam sekolah tiba, mereka balik lagi ke kelas. Tapi tiba-tiba beberapa teman yang lain pengen ngejengukin yang lagi sakit ini. Tapi sebenarnya guys, mereka berdua ini udah di kelas, tapi nggak ada yang ngeliat mereka. Aneh banget gak sih? Dan yang lebih parahnya adalah pas teman-teman yang pada ngejengukin ini di UKS itu mendengar suara yang sakit itu guys, mendengar suara nangisan. Asli merinding banget. Ya kenapa nggak merinding? Orang mereka berdua aja udah di kelas, tapi nggak ada yang ngeliat mereka sama sekali guys. Terus siapa yang ada di UKS? Suara siapa anjir? Yang membuat serem adalah karena di belakang ruang UKS itu ada ruangan yang nggak bisa dibuka, nggak boleh dimasukin orang. Asli merinding banget. Salah satu mahasiswa yang bunuh diri dari lantai atas membuat kampus ini sangat angker banget guys. Bahkan katanya kalau lampu di lantai itu mati, bakal terjadi petaka yang banyak banget guys. Oke, dengerin ya. Oke guys, ini cerita teman aku. Dia kuliah di salah satu universitas yang mana salah satu mahasiswanya bunuh diri dari lantai paling atas, yaitu lantai 10. Setelah kejadian itu, dia kan meninggal di tempat tuh. Nah makanya kampus itu jadi angker banget guys. Konon katanya kalau sampai lampu di lantai itu mati, bakal mengakibatkan petaka guys. Contohnya, nanti tiba-tiba ada suara orang teriak gitu minta tolong. Bener-bener kenceng banget guys. Itu sering banget didengar sama salah satu satpamnya. Serem banget kan? Nah buat kalian yang punya cerita horor, boleh banget ceritain ke aku, nanti biar aku ceritain ke TikTok, ke Instagram aku atau di YouTube aku. Oke? Kisah salah satu santri di asrama yang didatengin sama sundel bolong dan udah hanya sakit-sakit guys. Bahkan udah diruqyah tapi tetap aja sakit. Asli merinding banget. Oke, dengerin ya. Jadi guys, aku dapet DM dari salah satu followers aku nyeritain tentang kisah abangnya yang digangguin selama abangnya asrama. Oke, skip cerita. Barang-barang abangnya tuh kayak sering pindah gitu loh guys. Terus sering banget denger suara cewek di kamar cowok. Sedangkan kalian tahu kan kalau di asrama itu cewek sama cowok udah pasti dipisah. Sering banget denger suara cewek nangis, suara cewek ketawa, tapi itu suaranya ada di kamar cowok. Aneh banget gak sih? Nah skip cerita, abangnya pengen nyuci gitu kan. Dia sengaja banget nih pengen nyuci malam-malam. Karena anak santri itu kalau dari pagi sampai siang tuh kayak sibuk banget gitu kan. Makanya abangnya nyuci sampai malam. Dan gak taunya pas abangnya mau menuju ke tempat jemuran, dia ngeliat perempuan lagi duduk gitu guys. Tapi itu bukan manusia loh. Pas disamperin, si perempuan itu hilang. Bener-bener gak ada. Udah jelas banget kan kalau itu bukan perempuan beneran. Yap, itu gue yakin banget makhluk halus. Ternyata bener aja tuh guys. Pas dia pengen balik lagi ke tempat jemuran, tiba-tiba makhluk halus yang tadi ada di depan mukanya. Kayak bener-bener nyagetin dan nampakin gitu. Dan dia jelas banget ngeliat kalau punggungnya itu bolong. Ya kayak gini deh gambarannya. Nah setelah kejadian itu, dia sakit-sakit, udah diruqyah sampai 3 kali, tetap sakit juga. Akhirnya dia pulang tuh dari asrama itu. Setelah itu kayak dijaga ketat banget, sholatnya, makannya, ya pokoknya bener-bener kayak gitu deh. Asli merinding banget. Salah satu sekolah yang jadi angker banget gara-gara salah satu penjual kantinnya sakit hati banget guys. Jadi kayak didukunin gitu. Oke, dengerin ya, ini ceritanya benar-benar merinding banget sumpah. Jadi guys, ada salah satu followers Instagram aku yang DM seperti biasa. Nah, dia menceritakan semuanya, semua kisah misi sekolahannya. Nah, salah satu kisahnya benar-benar serem banget adalah, jadi ada kepala sekolah yang udah kerja bertahun-tahun di sekolah itu.
Tapi kepala sekolah itu tuh korupsi guys. Dan gak ada satupun yang bisa ngetahuin dia kalau dia korupsi. Tapi sampai pada akhirnya si kepala sekolah yang korupsi itu ketahuan nih. Akhirnya dia dipecat. Sebenarnya sih kesian juga karena udah bertahun-tahun gitu kan. Tapi kesalahan guys. Nah istri kepala sekolah itu dia jualan di kantin. Nah semenjak suaminya dipecat, dagangannya itu tuh kayak sepi banget gitu guys. Karena udah tahu gitu kan busuk-busuknya suaminya. Nah kisah bisnisnya berawal dari situ. Ternyata ibu itu datang ke dukun. Pokoknya semenjak kejadian ibu-ibu ke dukun, nih sekolah tuh jadi bener-bener angker banget guys. Bahkan pas ajaran baru, siswa yang masuk ke sekolah ini pun dikit banget. Nah sampai pada akhirnya sekolah ini mengadakan piknik di lapangan gitu kan. 3 sekolah nih digabung. Nah terus salah satu muridnya nih yang lagi ikutan piknik, pengen pipis gitu kan. Ya udah ke kamar mandi berdua sama temennya ditemenin. Karena suasananya mencekam, karena hawanya juga bikin iseng. Ya udah mereka berdua ini ngobrol, ketawa-ketawa, bahas apa aja deh pokoknya. Ya pokoknya orang ngobrol lah berdua gimana sih. Setelah udah selesai pipis, si anak ini keluar. Pas keluar nggak ada tuh temennya nganterin. Pas ditanya temennya kemana, temennya jawab, dari tadi dia di ruang guru buat wifi-an. Dan ternyata dari tadi dia ngobrol sama makhluk halus. Gara-gara tutup warung subuh-subuh, temen gue diganggu sama makhluk halus yang berbentuk kayak anak kecil gitu guys. Dan itu makhluk halusnya kayak ngajak main gitu. Asli merinding banget. Oke dengerin ya. Jadi guys, temen gue kan memiliki usaha kecil gitu. Nah dia tuh warungnya kayak punya 2 shift gitu. Nah dia bagian shift malam yang emang biasanya tutupnya tuh kayak sampai pagi gitu. Bahkan terkadang tuh kayak warungnya gak tutup gitu kan. Nah tapi untuk malam itu dia tuh kayak kecapean banget gitu. Karena biasanya waktu yang biasa dia gunain untuk tidur, dia gunain untuk sepedaan gitu kan. Nah guys, bener aja tuh guys, karena kondisi badan yang capek juga, frekuensi dia sama setan tuh kayak deket gitu loh. Dia ngerasa itu halu. Ternyata itu dia gak halu guys, karena terekam CCTV. Yap, dia digangguin sama setan yang berbentuk kayak anak kecil gitu. Kayak dagangannya tuh digoyangin gitu sama setannya. Nih videonya. Nah ini di CCTV pas lagi ngecek karena emang dia ngerasa ada yang aneh dan ngeganggu dia guys.